Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat isya dan salat tarawih, wabil khusus al-mu'takifuna wal mu'tafikat fi hadzal masjid, uhayyikum tahiyatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat-Nya hingga Allah sampaikan kita di penghujung Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah mampukan kita lengkap, penuh, sempurna dengan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah 29 hari atau 30 hari. Sementara banyak di antara kita yang berguguran di 10 hari pertama, 20 hari pertama, bahkan di 10 hari terakhir sudah tidak lagi memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana upaya untuk bisa pulang kampung, menemui keluarga dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan tausiah malam hari ini saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Suatu kali Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Dia meminta-minta kepada Nabi, minta harta atau minta uang. Tapi kemudian Nabi tidak memberinya. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang minta ini, hal indaka syai' fil bait? Apakah kamu punya sesuatu di rumah sampai kamu minta-minta ini? Apa kamu punya enggak sesuatu apapun yang di rumah, harta benda yang kamu miliki? Faqala, dan laki-laki dari kalangan Ansar yang meminta kepada Nabi ini mengatakan, ya Rasulullah SAW, indi syai', saya punya. Apa itu? Yaitu baju yang saya kenakan serta kain yang saya pakai untuk tidur dengan keluarga kami. Dan juga ada mangkok yang biasa kami untuk makan dan minum. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi kepada orang ini, ya sudah, kalau begitu pulang kamu ke rumahmu, ambil itu kain, kemudian mangkok yang ada di rumahmu itu juga, bawa ke sini. Kemudian orang ini kembali ke rumahnya, mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan setelah itu diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, ini yang saya punya. Maka kemudian Nabi keluar dari masjid dan Nabi mengatakan kepada jamaah yang lain yang hadir pada kali itu, siapa yang mau beli barang ini 1 dirham, 2 barang ini dihargai 1 dirham. Saya nggak tahu kalau sekarang 1 dirham berapa, Pak? Ada yang tahu? Mata uang dirham? 4 juta, Pak? Dinar itu, dirham. Kalau dolar Bapak hafal ya? Saya juga kalau dolar hafal ya, masih 15.000, betul? Ini masalahnya dirham. Ya pokoknya gitu, 1 dirham ya. Kemudian ada orang, saya ya Rasul, saya beli 1 dirham. Terus Nabi menaikkan lagi. Saya naikkan lagi jadi 2 dirham. Kamu mau? Iya, kalaupun 2 dirham saya beli. Hanya dibeli sama orang lain ini baju ataupun kain dan mangkok yang diminta, yang dimiliki oleh si peminta tadi. Setelah dapat uang 2 dirham, Nabi bilang kepada si sang peminta, ini ada uang 2 dirham, silakan kamu ke pasar, pergi beli di pasar, beli kampak,
Setelah itu cari kayu yang bisa dibakar, kemudian bisa kamu jual. Kayu bakar maksudnya dijual ke pasar sehingga itu menghasilkan uang. Saya tidak mau lagi aku melihat kamu di Masjid Nabawi ini 15 hari dari semenjak hari ini. Menunjukkan Nabi tidak suka kepada orang yang minta-minta. Maka kemudian 15 hari berlalu, datang lagi orang ini. Ya Rasulullah, saya sudah beli kampak, ini buktinya saya bawa. Dan juga sudah saya gunakan kampak ini untuk memotong-motong kayu dan sudah saya jual. Saya dapat 10 dirham. Alhamdulillah. Maka kemudian bersabda, sungguh ini adalah lebih baik yang kamu lakukan daripada kamu minta-minta. Karena ketahuilah, orang yang meminta-minta, kata Nabi, kelak di yaumil qiyamah ada titik hitam di mukanya. Jadi dia minta-minta, nuqtah, titik hitam. Semakin dia banyak minta-minta, terjadi pengemis, bahkan itu menjadi maisyahnya penuh dengan noda hitam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, sungguh boleh kalian meminta-minta kalau kalian menghadapi atau keadaan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, fakirul muqti', betul-betul fakir, betul-betul nggak ada uang, baru minta tolong kepada orang lain, boleh minta uang atau minjam uang. Yang kedua, kata Nabi, adalah kamu boleh meminta-minta kalau kamu terlilit hutang, al-gharim. Makanya kenapa di zakat itu ada 8 asnaf, diantaranya zakat mal itu ada lil gharimin, karena untuk meringankan orang-orang terlilit hutang. Hutangnya bukan hutang untuk perbuatan maksiat, tapi memang untuk kebaikan-kebaikan dia nggak punya maisyahnya. Dan yang ketiga, kata Nabi, adalah orang yang membunuh orang lain, dia harus membayar dia denda, dan dia nggak punya untuk bayar denda itu, baru boleh minta-minta kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah bersabda, lebih baik kalian memikul beban yang sangat berat di belakang punggung kalian daripada kalian meminta-minta sekalipun kalian diberi atau kalian tidak diberinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 2 hadis ini menunjukkan sesuatu yang Nabi tidak sukai, karakter-karakter pengemis, karakter-karakter yang minta-minta. Kita jumpai di negeri kita, bahkan di negeri yang lain, di negeri-negeri sana, kaum muslimin. Itu banyak sekali orang-orang yang profesinya berubah di bulan Ramadan menjadi profesi pengemis atau meminta-minta. Bahkan saya keliling kemarin 20 hari, selama 20 hari Ramadan di wilayah Jawa Tengah. Saya safari Ramadan bersama Syekh Mustafa Farid Al-Misri dari Mesir. Saya sebagai mutarjim mengikuti beliau ceramah di berbagai masjid di Jawa Tengah. Juga banyak, terutama hari Jumat, mereka meminta-minta, sudah berdiri di depan pintu masjid. Ketika saya tanya, bagaimana kalau Ramadan? Ramadan jauh lebih banyak, Ustaz. Kata DKM yang di situ, kalau Ramadan yang nggak bisa terlihat, ada terlihat datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari 2 hadis ini? 1, umat Islam itu tidak boleh menjadi mental pengemis. Umat Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka jangan pernah menghinakan diri kita di depan orang lain. Kita ini muslim. Bahkan Umar bin Khattab pernah memukul punggung atau dada seorang sahabat yang ketika di depan orang kafir jalannya nunduk. Kata Umar, tegakkan dadamu di depan mereka. Karena kita ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka para jamaah sekalian, kalau kita mentalnya mental pengemis, derajat kita tidak sesuai dengan agama yang kita anut, tidak sesuai dengan agama yang kita miliki, menjadi manusia-manusia yang bermental pengemis, gampang sekali meminta pertolongan kepada orang lain. Perhatikan dalam hadis Nabi tadi,
Nabi tidak langsung memberikan uang. Apakah Nabi miskin? Tidak. Nabi itu 1/5 dapat harta ghanimah bagiannya. Setiap harta rampasan peperangan itu Nabi dapat 1/5. Sehingga dalam satu riwayat, dalam satu peperangan Nabi dapatkan 1/5 itu begitu menumpuk seperti gunung Uhud. Tapi Nabi simpan di dalam masjid atau Baitul Mal. Tidak ada satupun harta Nabi dimasukkan ke dalam rumahnya. Sampai dalam riwayat itu disebutkan 60 hari Nabi makannya cuma kurma dan air untuk diri dan keluarganya. Tapi kalau untuk para sahabatnya, untuk orang kaum muslimin, Nabi adalah karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kebaikannya di bulan Ramadan. Sangat mudah meringan tangan untuk membantu orang lain. Tapi kenapa Nabi tidak langsung memberikan uang, tidak memberikan hartanya kepada si pengemis ini? Karena Nabi ingin mengajarkan bahwa Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa meminta-minta mengemis itu adalah perbuatan tercela dalam Islam. Yang kedua, para jamaah sekalian, hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih terus mempertahankan akidahnya, mempertahankan negaranya. Sudah tak terhitung mereka menjadi syuhada. Tetapi pernahkah kita mendengar mereka merengek-rengek meminta bantuan kepada kita? Tidak ya jamaah. Lebih-lebih adalah kaum mujahidin yang berperang di jalan Allah. Mereka tidak pernah meminta-minta bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Hanya mereka dalam sindiran-sindiran mengatakan, ya ummatul Islam aina kuntum, wahai umat Islam di mana Anda? Tidakkah peduli terhadap Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kelemahan kita umat Islam, hinanya kita bukan karena agama kita, tapi karena kitanya sendiri jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang sepele tadi saja, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa sifat meminta-minta, mengemis, banyak hutang, itu adalah perbuatan yang tercela, bukan yang terpuji. Maka berarti itu harus kita hindari. Para jamaah rahimakumullah, di 10 terakhir Ramadan ini, mari kita merefleksikan diri, mengevaluasi diri kita. Apakah betul-betul kita berjiwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, dan kita bangga dengan agama kita, bahwa agama kita ini adalah agama yang terpuji di sisi Allah dan di sisi manusia. Semoga yang singkat ini memberikan motivasi untuk semakin terus memperbaiki diri kita, wabil khusus di 10 hari terakhir Ramadan ini. Bila taufiq wal hidayah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung nuri, burung cendrawasih. Sampai di sini, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.